I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ivana Agustin dengan NPM 21135353245 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1H angkatan 2021, jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan membahas tentang review materi dari mata kuliah Pendidikan Kepramukaan tentang Pramuka Penggalang. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian Pramuka Penggalang. Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang ini berusia mulai dari 11 sampai dengan 15 tahun. Materi yang kedua yaitu tentang tingkatan dalam pramuka penggalang. Berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum pramuka penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu yang pertama penggalang ramu, yang kedua penggalang rakit, yang ketiga penggalang trap, dan yang terakhir ada penggalang garuda. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum atau yang biasa disebut TKU dan mendapatkan tanda kecakapan khusus atau juga yang disebut TKK. Kegiatan dalam tingkatan penggalang antara lain, yang pertama jambore, merupakan pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat. Jambore nasional atau Jamnas, kemudian jambore daerah atau Jamda, jambore cabang, dan terakhir jambore ranting. Yang kedua, lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat gugus depan atau LT1, ranting atau LT2, cabang atau LT3, daerah LT4, dan nasional LT5. Kegiatan yang ketiga yaitu gladian pimpinan regu atau Dian Pinru adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin regu atau pinru, dan wakil pemimpin regu atau wapinru penggalang yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Pinru diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting atau kuartir cabang. Kuartir daerah dan kuartir nasional dapat menyelenggarakan Dian Pinru apabila dipandang perlu. Yang keempat yaitu penjelajahan atau white game adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak atau orienteering dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi dan dibagi dalam pos-pos. Setiap pos berisi kegiatan keterampilan kepramukaan seperti morse atau semapur, sandi, tali temali, dan sejenisnya. Dalam membuat peta, pramuka penggalang memiliki teknik tersendiri seperti peta pita dan peta lapangan. Peta pita dibuat oleh 2 atau 3 orang yang biasanya mencatat posisi atau titik dari kompas bidik. Kemudian orang yang lain akan mencatat kondisi sekitar dengan dalam sebuah meja jalan. Meja lanan sendiri berbentuk papan seukuran kertas folio yang kemudian ditempel kertas yang digulung panjang. Yang kelima yaitu latihan bersama. Dalam pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam satu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuan untuk saling tukar-menukar pengalaman. Latihan gabungan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk lomba, seperti baris berbaris, PPPK, senam pramuka, dan sejenisnya. Kemudian yang keenam ada perkemahan, adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Perkemahan diselenggarakan dalam bentuk persami atau perkemahan Sabtu Minggu, perjusami atau perkemahan Jumat Sabtu Minggu, perkemahan liburan atau sejenisnya. Dan yang kegiatan yang terakhir adalah jambore on the air and jambore on the internet.
Upacara pembukaan Pramuka Penggalang. Yang pertama, Pratama memanggil peserta upacara. Yang kedua, peserta berbaris membentuk angkare. Yang ketiga, Pinru atau pemimpin regu menyiapkan masing-masing regu. Yang keempat, Pratama didampingi Pinru memeriksa kerapian peserta. Yang kelima, Pratama mengambil alih komando. Yang keenam, penghormatan umum. Yang ketujuh, laporan Pinru kepada Pratama. Yang kedelapan, Pinru kembali ke tempat. Yang kesembilan, Pratama mengistirahatkan pasukan sebelum menjemput pembina. Yang kesepuluh, Pratama menjemput pembina untuk memulai upacara. Yang kesebelas, pembina memasuki lapangan upacara dengan didampingi pembantu pembina. Yang kedua belas, Pratama menyiapkan pasukannya kembali. Yang ke-13, penghormatan umum kepada pembina upacara. Yang ke-14, Pratama menyerahkan pasukan. Yang ke-15, Pratama kembali ke tempat semula. Ke-16, penyelenggaraan regu kepada Pinru. Yang ke-17, Wapinru kembali ke samping kiri barisan. Yang ke-18, pengibaran bendera merah putih. Yang ke-19, penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh Pratama. Yang ke-20, pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Yang ke-21, pembacaan Dasa Dharma. Yang ke-22, sambutan atau amanat pembina menyampaikan mengenai memberi apresiasi kepada petugas upacara, menyampaikan agenda latihan, kemudian memimpin doa sebelum latihan upacara. Yang ke-23, menyanyikan lagu Satya Dharma Pramuka. Yang ke-24, Pratama kembali memasuki lapangan. Yang ke-25, laporan Pratama bahwa upacara telah selesai. Yang kemudian, penghormatan umum kepada pembina upacara. Setelah itu, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan terakhir, Pratama menyerahkan pasukan kepada Pinru masing-masing. Penutupan upacara Pramuka Penggalang. Yang pertama, Pratama memanggil peserta. Yang kedua, Pratama mengambil alih komando. Yang ketiga, Pratama mengistirahatkan pasukannya. Yang keempat, Pratama menjemput pembina. Yang kelima, pembina memasuki lapangan upacara. Yang keenam, Pratama menyiapkan pasukannya. Yang ketujuh, penghormatan umum kepada pembina upacara. Yang kedelapan, Pratama kembali ke tempat semula. Yang kesembilan, Wapinru menyerahkan regu. Yang kesepuluh, penurunan bendera merah putih. Yang kesebelas, penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh Pratama. Yang ke-12, sambutan atau amanat pembina upacara menyampaikan mengenai pesan untuk memperdalam materi latihan, menyampaikan petugas untuk latihan minggu depan, menghimbau untuk berhati-hati saat perjalanan pulang, menitipkan salam untuk orang tua peserta didik, kemudian menutup acara dengan doa. Yang ke-13, Pratama kembali memasuki lapangan upacara. Yang ke-14, laporan Pratama kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Yang ke-15, penghormatan umum kepada pembina upacara. Yang ke-16, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Dan yang terakhir, Pratama menyerahkan pasukan kepada Pinru masing-masing. Sekian video review materi tentang Pramuka Penggalang dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan maupun kesalahan lainnya yang terdapat dalam video kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. 'Cause I don't care when I'm with my